Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Mulan, NIM 195211222, kelas MBS 5E, nomor presensi 18. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai penyusunan anggaran operasional pada Home Industry Kritik Farijaya. Berikut merupakan data wawancaranya. Selanjutnya berikut merupakan foto produk dari Farijaya. Itu mengenai penyusunan anggaran operasional. Nah, berdasarkan permasalahan atau kendala yang dialami oleh owner, yakni Ibu Umiati, dan dari observasi yang sudah saya lakukan langsung di lokasi, maka dapat dikaitkan dengan akuntansi manajemen pada Bapak tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Nah, tetapi dalam kasus ini akan berfokus pada penyusunan anggaran operasional, yaitu dengan tujuan yang pertama itu supaya dapat meminimalisir terjadinya kerugian saat memproduksi bahan baku, yang kedua dapat mengetahui berapa banyak tenaga kerja langsung yang dibutuhkan, dan yang ketiga dapat mengetahui bahan baku yang akan diproduksi, dan yang terakhir itu dapat mengetahui proyeksi laporan laba rugi setiap periodenya, ini dalam 1 tahun. Nah, setelah itu penyusunan anggaran operasional ya dimulai dari yang pertama, anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan itu proyeksi yang menunjukkan perkiraan penjualan setiap produk dalam unit atau rupiah. Nah, setelah itu untuk periode tahun 31 Desember 2020 ya, ini untuk periodenya, penjualannya itu diperoleh dalam setahun itu sebesar 79 juta, yakni dari unit penjualan sebesar 2000. Unit penjualan sebesar 2000 ini lalu untuk harga jual per unitnya itu sebesar 40 juta. Dan totalnya dalam setahun itu dapat 79 juta. Setelah itu yang kedua, anggaran produksi. Nah, anggaran produksi itu menunjukkan jumlah unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Nah, di sini untuk penjualannya dalam setahun itu mendapatkan sebesar 2000 unit. Untuk persediaan akhir yang diinginkan 50, untuk jumlah kebutuhan 2050 dan persediaan awalnya 50. Lalu untuk unit yang akan diproduksi totalnya dalam setahun itu sebesar 2000 unit. Yang ketiga yaitu anggaran pembelian bahan baku. Nah, di sini itu akan anggaran pembelian bakunya itu didasarkan pada jumlah bahan baku yang untuk diproduksi dan persediaan bahan bakunya. Nah, di sini untuk unit yang akan diproduksi itu setahunnya akan 2000, lalu untuk bahan baku per unitnya itu sebesar 0,50. Untuk kebutuhan produksi per kilogramnya itu 850, persediaan akhir 50, kebutuhan total 900, persediaan awal 50, bahan baku yang akan dibeli 850, bahan baku per kilogramnya 12.000, dan untuk harga pembelian totalnya dalam setahun yakni sebesar 10.200.000. Lalu yang keempat yakni mengenai anggaran tenaga kerja langsung. Nah, ini menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biayanya. Itu yang dianggarkan yang akan diproduksi. Untuk unit yang akan diproduksinya itu sebesar 2000, untuk jam kerja langsung sebesar 0,4, kebutuhan jam kerja total sebesar 800, upah per jam sebesar 2.916 rupiah, dan untuk biaya tenaga kerja totalnya yakni dalam setahun sebesar 2.332.800 rupiah. Yang kelima mengenai anggaran overhead, yakni menunjukkan perkiraan semua biaya unsur produksi yang bersifat tidak langsung. Untuk jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan dalam setahun itu sebesar 800, yang tarif overhead variabel itu sebesar 500, overhead variabel yang dianggarkan sebesar 400, overhead yang tetap yang dianggarkan 198, dan untuk overhead totalnya dalam setahun sebesar 598.000. Selanjutnya untuk macam-macam overhead itu kan terdiri dari 2, overhead variabel dan overhead tetap. Nah, di sini untuk unsur overhead variabelnya terdiri dari perlengkapan industri sebesar 161,12 itu per jam. Lalu untuk tenaga kerja tidak langsung per jam 200 rupiah. Untuk listrik home industri per jam 138,88 rupiah. Dan untuk jumlah overhead variabel totalnya itu per jam sebesar 500 rupiah. Lalu untuk biaya overhead tetap, unsur variabelnya terdiri dari depresiasi mesin penggiling adonan per tahunnya 180.000, per kuartalnya 45.000. Untuk PBB home industri per tahun sebesar 18.000, untuk per kuartalnya 4.500. Untuk jumlah overhead tetap per tahunnya 198.000, untuk per kuartalnya 49.500 rupiah. Selanjutnya penganggaran persediaan akhir barang jadi. Nah, di sini memberikan informasi untuk menyusun anggaran neraca dan menyusun anggaran harga pokok penjualan. Untuk perhitungan biaya per unitnya itu terdiri dari bahan baku yakni sebesar 0,50 dikalikan 12.000 hasilnya 6.000. Untuk tenaga kerja tidak langsung sebesar 0,4 dikalikan dengan 2.916 hasilnya 1.166,4. Ya, selanjutnya untuk overhead itu kan terdiri dari overhead variabel dan tetap. Untuk overhead variabel itu sebesar 0,4 dikalikan 500 hasilnya 200. Untuk tetap 0,4 dikalikan 247,5 sebesar totalnya 99. Untuk jumlah biaya per unitnya itu sebesar 7.465,4. Lalu untuk barang jadinya itu jangan 50. Jadi untuk biayanya itu totalnya 50 dikalikan dengan 7.465,4 hasilnya 373.270.
Selanjutnya, anggaran harga pokok penjualan. Nah, di sini itu digunakan sebagai input dalam menyusun anggaran laporan laba rugi. Nah, di sini untuk bahan baku yang digunakan itu sebesar 10.200.000, tenaga kerja yang digunakan sebesar 2.332.800, overhead 598. Lalu untuk biaya produksi yang dianggarkan itu tinggal ditambahkan, yakni sebesar 330.800. Lalu untuk persediaan barang jadi awalnya itu sebesar 353.270, dan untuk barang tersedia dijualnya itu tinggal kita totalkan, jadi hasilnya 413.484.070, lalu dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi, yakni sebesar 373.270, dan HPP yang dianggarkan itu sebesar 13.110.800. Selanjutnya biaya pemasaran, yakni menunjukkan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas penjualan. Untuk unit penjualan yang direncanakan dalam setahun sebesar 2.000, biaya pemasaran variabel per unit sebesar Rp400, biaya pemasaran variabel total sebesar 800.000. Untuk biaya pemasaran tetap itu terdiri dari kuota internet sebesar 200.000 per tahunnya, BBM 600.000 per tahunnya, servis kendaraan sebesar 300.000 per tahunnya, pajak kendaraan sebesar 200.000 per tahunnya. Lalu untuk biaya tetap totalnya itu sebesar 1.300.000 per tahunnya. Untuk biaya pemasaran total yakni sebesar 2.100.000 per tahunnya. Nah, ini dari biaya pemasaran variabel total itu ditambah dengan biaya tetap total. Selanjutnya yang 9, biaya administrasi dan umum, yakni mencakup taksiran pengeluaran total oleh perusahaan yang terkait dengan penjualan. Sebagian besar biaya administrasi bersifat tetap, yakni untuk perlengkapan home industri 696,384 per tahunnya, PBB sebesar 18.000 per tahunnya, depresiasi sebesar 182.000 per tahunnya, dan biaya administrasi umum totalnya itu sebesar 894,038,4 per tahunnya. Nah, lalu untuk anggaran laporan laba rugi pada periode 31 Desember. Untuk penjualannya sebesar 79 juta, dikurangi dengan HPP, harga pokok penjualannya sebesar 13.110.800, lalu diperoleh laba kotornya sebesar 66.889.200. Lalu laba kotornya itu dikurangi dengan biaya-biaya, yaitu dari biaya pemasaran sebesar 2.100.000 dan biaya administrasi umum sebesar 894,038,4. Lalu diperoleh laba bersihnya sebesar 62.895.161,6 per tahun, itu dalam periodenya 31 Desember 2020. Selanjutnya mengenai kesimpulannya. Nah, berdasarkan penyusunan anggaran operasional pada Home Industri Fahri Jaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, proyeksi anggaran penjualan dalam setahun yaitu diperoleh sebesar 79 juta. Untuk proyeksi anggaran produksi dalam setahun yaitu sebesar 2.000 unit. Yang ketiga, proyeksi anggaran pembelian bahan baku dalam setahun biayanya yaitu sebesar 10.200.000. Untuk proyeksi anggaran tenaga kerja langsung dalam setahun biayanya yaitu sebesar 2.332.800. Yang kelima, proyeksi anggaran overhead dalam setahun biayanya yaitu sebesar 598.000. Yang keenam, proyeksi anggaran persediaan akhir barang jadi dalam setahun biayanya yaitu sebesar 373.270. Dan yang ketujuh, proyeksi anggaran harga pokok penjualan dalam setahun biayanya yaitu sebesar 13.110.800 rupiah. Yang kedelapan, proyeksi anggaran biaya pemasaran dalam setahun biayanya yaitu sebesar 2.100.000. Yang kesembilan, proyeksi anggaran biaya administrasi dan umum dalam setahun biayanya yaitu sebesar 894.38 rupiah. Dan yang ke-10, proyeksi laporan laba rugi pada tahun 2020 yaitu memperoleh laba bersih sebesar 894,038,4. Nah, dengan adanya penyusunan anggaran operasional tersebut, maka dapat memudahkan owner Home Industri Fahri Jaya karena dapat menjadi acuan dalam memproduksi bahan baku, meminimalisir terjadinya kerugian, dan dapat mengetahui perkiraan biaya-biaya yang dapat dikeluarkan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.